Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai istifham. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya adawatul istifham itu ada 11, di antaranya adalah hamzah dan yang kedua adalah hal. Nah, sekarang akan menjelaskan adawatul istifham yang kedua yaitu hal. Wahal dan adapun huruf istifham hal li talabit tasdiki fakot ialah untuk menuntut tasdik fakot saja. Jadi hal ini digunakan untuk menanyakan tasdik. Apa yang dinamakan tasdik? Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya tasdik itu adalah idrakun nisbah, yaitu mengetahui nisbah penghukuman disubuti syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Jadi hal ini hanya digunakan untuk menanyakan tasdik atau penghukuman. Kalau sudah mengerti mengenai tasdik di dalam huruf istifham hamzah yang digunakan juga untuk ditolabit tasdik, maka akan mengerti, akan mudah di sini. Contohnya, ini adalah contoh hal yang digunakan untuk ditolabit tasdik. Contohnya, hal ja'a sadiquka, apakah datang sodikukah siapa temanmu? Huruf yang digunakan ini adalah hal, yang ditanyakan ini adalah subutul maji li sodikika, nisbah, yaitu kedatangan temanmu. Kedatangan temanmu itu yang ditanyakan. Apabila ingin menetapkan nisbah di sini, penghukuman di sini, yaitu kedatangan temanmu ini, maka jawabannya adalah na'am. Cuman kalau ingin menafikan nisbah atau penghukuman kedatangan temanmu, maka jawabannya adalah la. Jadi apabila ingin mengisbatkan kalimat ja'a sodikuka ini, maka jawabannya adalah na'am. Cuman kalau ingin menafikan, maka jawabannya adalah la. Wal jawabu adapun jawabannya, na'am ialah lafaz na'am. Aula atau la, tidak, ya, tidak. Iya ini jawaban apabila kita ingin mengisbat nisbah penghukuman. La ini adalah jawaban kalau kita ingin menafikan penghukuman. Walidha dan karena ini, karena hal litolabit tasdik, yamtani'u tercegah atau terlarang ma'aha beserta hal, zikrul muadili apa menyebutkan muadil. Muadil ini penyeimbang atau pembanding. Sama seperti hamzah yang litolabit tasdik. Hamzah yang litolabit tasdik itu tidak boleh menyebutkan muadil. Fala yuqalu maka tidak boleh dikatakan hal ja'a sodikuka, apakah datang sodikuka siapa temanmu, am aduka atau musuhmu. Yang menjadi muadil di sini adalah aduka. Nah, menyebutkan muadil yaitu aduka ini di dalam hal litolabit tasdik ini hukumnya tidak boleh. Jadi cukup kalau ingin bertanya dengan hal yang litolabit tasdik, cukup mengatakan hal ja'ah sodikuka. Karena yang ditanyakan adalah nisbah. Kalau yang ditanyakan adalah nisbah atau tasdik, maka tidak boleh menyebutkan muadil.
pembanding atau penyeimbang. Wahal dan hal tusamma, wahal dan adapun hal tusamma ialah dinamakan apa hal basitotan. Hal basito, basito ini artinya simple. Ini stufhimah apabila ditanyakan biha dengan hal an wujudi syai'in apa mengenai adanya sesuatu fi nafsihi di dalam dirinya syai'. Hal itu nanti ada dua, ada hal basito, ada hal murakkabah. Yang dinamakan hal basito itu adalah hal yang ditolabit tasdik, cuman tasdiknya ini adalah mengenai keadaan sesuatu pada dirinya sendiri. Contohnya ya, contohnya ini biar jelas dengan contoh. Nahu, contoh, halil angkau maujudatun, apakah adapun burung angkok? Burung angkok ini adalah burung yang memiliki kepala dan sayap dan tubuhnya itu seperti singa. Itu yang disebut dengan burung angkok. Konon katanya burung angkok ini ada di zaman Nabi Soleh dan memangsa anak kecil. Itu yang disebut dengan burung angkok. Halil angkau, apakah adapun angkok maujudatun ialah ada? Ini yang ditanyakan adalah adanya angkok. Artinya tetapnya wujud maujuda ini kepada angkok. Antara angkok dan maujuda ini di dalam wujud nyatanya tidak terpisah. Keberadaan angkok dan ada dan angkok itu berada di dalam diri angkok, tidak terpisah. Tidak terpisah antara angkok dan wujud dan keberadaannya. Itu yang disebut dengan wujudu syai'in fi nafsihi. Misalnya kita menanyakan ini agar lebih jelas ya. Hal Zaidun insanun, misalkan. Apakah Zaid itu adalah manusia? Kita menanyakan kemanusiaan Zaid. Padahal kemanusiaan itu ada dalam diri Zaid. Itu yang disebut dengan wujudu syai'in fi nafsihi, menanyakan adanya sesuatu pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Artinya sesuatu yang ditanyakan itu nisbahnya tidak berada di luar dirinya, melainkan ada pada dirinya. Halil angko maujudatun, apakah adapun angko itu adalah ada. Nah, ada ini ada dalam diri angko, tidak keluar dari angko. Apakah angko itu ada? Maka hal yang menanyakan wujudu syai'in fi nafsi ini disebut dengan basitoh, simple. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu tidak keluar, hanya satu hakikatnya. Hakikat angkok dan ada itu hanya satu, bukan bukan sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang beda. Nanti akan jelas dengan lawannya yaitu murakkabah. Wa tusamma murakkabatan, wa murakkabatan, dan dinamakan apa hal murakkabatan akan murakkabah ini stufhima apabila ditanyakan biha dengan hal an wujudi syai'in apa mengenai adanya sesuatu li syai'in pada sesuatu subutu syai'in li syai'in, ini maksudnya adanya sesuatu pada sesuatu. Contohnya hal tabidul angqa'u wa tafrahu, apakah bertelur al angqa'u apa burung angko wa tafrahu dan mengerami apa al angko. Ini yang ditanyakan ada dua hal, yaitu telur dan angkok. Telur dan angkok ini sesuatu yang berbeda. Nah, kita menetapkan bertelur pada angkok. Nah, sesuatu yang ditetapkan ini, yaitu bait telur dan angkok ini sesuatu yang berbeda. Karena itu, ini disebut dengan murakkabah. Karena menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain ini sesuatu yang berbeda. Nah, menanyakan sesuatu atau menanyakan keberadaan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan menggunakan hal, maka hal tersebut disebut dengan
hal murakkabah. Hal tabidul angqa'u wa tafrahu. Apakah bertelur? Al angqa'u, apa burung angko? Wa tafrahu, dan mengerami, apa burung angko? Kalau kita ingin mengisbat, ingin menetapkan nisbah atau penghukuman ini, maka jawabannya adalah na'am. Apabila kita ingin menafikan nisbahnya ini, maka kita mengatakan la. Cuman ini cara menentukan apakah hal besitoh atau tidak, maka kita harus melihat apakah sesuatu yang ditanyakan itu sesuatu yang lain yang berada di luar dari sesuatu yang ditanyakan atau melekat pada sesuatu yang ditanyakan itu. Kalau sesuatu yang ditanyakan itu adalah melekat, tidak terpisah, maka hal disebut dengan besitoh. Cuman kalau sesuatu yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang lain, maka hal disebut dengan murakkabah, tersusun. Artinya tersusun ini tersusun dari dua hal. Sementara basito ini simple, artinya karena yang ditanyakan pada hakikatnya tidak terpisah, menyatu, tidak terpisah. Kemudian huruf istifham yang ketiga yaitu wama dan ma. Wama dan ma yutlabu, ialah dituntut, biha dengan ma, syarhul ismi, apa menjelaskan kalimat. Yang ditanyakan adalah penjelasan mengenai kalimat. Contohnya, nahu mal asjadu, apa itu asjad? Asjad, misalnya innahu dhahabun. Asjad itu adalah dhahab. Nah, yang ditanyakan ini adalah kalimat asjad. Kalimat asjad, untuk yang ditanyakan adalah sesuatu yang menjelaskan kalimat asjad. Au al-lujain. Apa itu lujain? Fiddah misalnya. Lujain ini adalah fiddah, yaitu perak. Nah, yang ditanyakan adalah lafaz yang menjelaskan kalimat lujain. Ini agak lebih jelas ya. Agak lebih jelas contohnya. Mal asjadu, apa itu asjad? Yang ditanyakan adalah penjelasan kalimat yang menjelaskan kalimat asjad ini, yaitu zahabun, emas. Mal lujain, apa itu lujain? Fiddah. Lujain itu adalah fiddah, perak. Nah, itu ma fungsinya seperti itu, yaitu syarhul ismi, untuk menjelaskan kalimat. Atau hakikotil musamma. Wama yutlabu biha syarhu hakikotil musamma. Ma juga digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai hakikat sesuatu yang dinamakan. Misalnya, contohnya, mal insan, siapa? Apa itu manusia? Apa itu manusia? Maka yang ditanyakan adalah hakikat al-musamma bi insan. Hakikat sesuatu yang dinamakan dengan insan. Itu yang disebut dengan hakikotil musamma. Dan ma ini pertanyaannya yaitu menggunakan ma. Jadi ma salah satunya yaitu untuk menanyakan hakikotil musamma. Yaitu misalnya dalam contoh ini, ma huwa hakikotul musamma bi insan. Apa hakikat sesuatu yang dinamakan dengan manusia itu? Apa itu manusia? Nah, jawabannya hayawanun natik. Jawabannya adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jawabannya adalah berupa hakikat atau mahiyah dari yang ditanyakan, dari insan. Dalam contoh ini ya. Au halil mazkuri, atau keadaan sesuatu yang disebut, ma'aha beserta ma. Kaqaulika, seperti perkataanmu, liqadimin, terhadap orang yang datang, alaika, atasmu. Ma anta, bagaimana kamu? Yang ditanyakan ini adalah sifat dari anta ini. Misalnya ana tawilun, tawilun panjang.
tawilun, panjang misalnya. Atau alimun, alim. Yang ditanyakan adalah keadaan atau sifat sesuatu yang disebutkan bersama ma. Yaitu yang kalau dalam contoh ini adalah anta. Yang ditanyakan adalah sifatnya atau keadaannya. Bagaimana kamu? Maridun, sakit misalnya. Nah, itu salah satu fungsi dari ma ini yaitu untuk menanyakan halil mazkur, sesuatu yang disebutkan bersama ma. Selanjutnya, huruf istifham yang keempat yaitu man. Waman dan adapun man yutlabu ialah dituntut biha dengan man ta'yinul uqala'i apa menyebutkan atau menentukan orang-orang yang berakal. Jadi man ini digunakan untuk menanyakan dan menentukan orang yang berakal. Misalnya, kakolika man fatah misroh. Siapa yang menaklukkan Mesir? Man, adapun siapa fataha ialah menaklukkan siapa man, ini kalau diperjelas ya. Misra terhadap Mesir, siapa yang menaklukkan Mesir? Maka jawabannya untuk ta'in yaitu dengan menyebutkan nama. Menyebutkan nama, itu namanya ta'in. Yaitu misalnya Muhammad, nah, ini namanya ta'in. Maka disebutkan dengan namanya. Yang kelima yaitu mata. Namun kita mengenai adawatul istifham selanjutnya dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.